Pada tahun 1969, David yang saat itu masih remaja dituduh melakukan sebuah kejahatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Karena tuduhan itu, David terpaksa menjalani hukuman di penjara selama 23 tahun. Hingga suatu hari, pelaku sebenarnya ditemukan dan ditangkap. David dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Berikut kisahnya. Pada tanggal 31 Januari tahun 69, sekitar pukul 8:30 pagi, seorang pelajar di Saskatoon, Kanada, berjalan ke sekolah di tengah udara musim dingin yang membeku. Karena ingin segera sampai, dia pun mencari jalan pintas dan berbelok ke gang yang sempit. Di sana, pelajar itu disambut pemandangan mengerikan yang membuatnya lari ketakutan untuk memanggil polisi. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka melihat seorang wanita telah meninggal dunia di atas tumpukan salju. Wanita malang itu adalah Gail Miller, seorang perawat yang diperkirakan sudah tiada sekitar 1 jam yang lalu. Kondisinya sangat menyedihkan. Beberapa bagian terbuka dan ada bukti kekerasan. Diduga, Gail telah mengalami pelecehan sebelum akhirnya dihabisi dengan sajam. Kejadian seperti itu sangat jarang terjadi di kota kecil Saskatoon. Tetapi 2 bulan terakhir sebelum peristiwa kematian Gail, ada beberapa kejadian pelecehan meski tidak jatuh korban jiwa. Polisi menduga runtutan kejadian itu dan kematian Gail dilakukan oleh satu orang yang sama. Sayangnya, semua jejak di TKP telah terhapus oleh salju. Tidak ditemukan sidik jari atau jejak sepatu dimanapun di sekitar korban. Hanya ada tumpukan salju berwarna kuning yang sudah mengeras. Ketika diuji hasilnya, warna kuning berasal dari cairan milik pria misterius yang diduga pelaku. Kematian Gail Miller dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Kepolisian Saskatoon kemudian membuat sayembara dengan imbalan $2.000 Kanada yang akan diberikan kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait kasus kematian Gail Miller. Sayangnya, hingga beberapa bulan berlalu, penyidik belum juga berhasil mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. David Milgaard lahir pada tanggal 7 Juli tahun 52 di Winnipeg, Kanada. Ibunya adalah Joyce dan ayahnya adalah Lauren Milgaard. David adalah sulung dari 4 bersaudara. Dia punya seorang adik laki-laki dan 2 orang adik perempuan. Mereka menghabiskan masa kecil yang bahagia di Winnipeg. Ketika David duduk di kelas 8, keluarganya pindah ke kota kecil Lincolnburg di wilayah Saskatchewan karena masalah ekonomi. Saat beranjak dewasa, David menjadi seorang yang suka memberontak, tetapi perilakunya disebabkan karena proses pencarian jati diri. Pada tanggal 31 Januari tahun 69, David bersama 2 orang temannya, Ron Wilson dan Nicole John, berencana melakukan perjalanan keliling Kanada. Saat itu ketiganya ingin menjajal mobil Ron yang didapatnya sebagai hadiah Natal. Sebelumnya, mereka mampir dulu ke kota Saskatoon untuk menjemput teman David yang bernama Albert ke Drain. Pada pukul 9 pagi, rombongan remaja itu tiba di rumah Albert yang langsung menyambut mereka dengan penuh semangat. Dia sudah tak sabar melakukan perjalanan seru bersama David dan teman-temannya.
Kemudian mereka semuanya beristirahat di rumah Albert dan meninggalkan rumah itu pada pukul 4:30 sore. Tanpa mereka sadari, lokasi rumah Albert berada tak jauh dari lokasi TKP penemuan Gail Miller. Pasangan muda Linda Fisher dan Larry Fisher menyewa sebuah kamar di bawah rumah Albert Kedren. Linda dan Larry terpaksa menikah muda karena saat itu Linda mengandung. Mungkin karena belum siap berumah tangga, Larry berusaha menjauhi istrinya dengan berbagai macam alasan. Larry yang bekerja sebagai tukang bangunan sering berpesta dan mabuk-mabukan setiap hari. Dia juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Dan pada hari David Milgaard beserta teman-temannya datang untuk menjemput Albert, saat itu Linda dan Larry sedang bertengkar. Pertengkaran pasangan muda itu seputar perilaku Larry. Linda sangat kesal karena suaminya tidak pulang semalam dan hari itu tidak masuk kerja. Ibu muda itu semakin kebakaran jenggot ketika tahu salah satu pisau kesayangannya di dapur menghilang. Karena terbakar emosi, Linda jadi asal menuduh suaminya menghilangkan sajam setelah menghabisi Gail Miller. Tak disangka, reaksi Larry mendengar ucapan istrinya jadi pucat pasi seperti habis melihat hantu. Saat itu, Linda yang sedang marah tidak memikirkan reaksi suaminya yang aneh. Pihak kepolisian Saskatoon segera mendapatkan informasi adanya serombongan remaja yang pergi meninggalkan rumah Albert Kedren pada hari kematian Gail Miller. Albert Kedren yang pertama kali ditangkap dan diinterogasi tentang perjalanannya dengan David dan teman-temannya. Sepertinya Albert tergoda mendengar uang sayembara sebesar $2.000 Kanada yang cukup besar nilainya pada tahun 60-an. Dia pun mengarang cerita palsu yang membuat para penyidik berpikir David Milgaard adalah pelaku di balik kematian Gail Miller. Selanjutnya, mereka memanggil Ron dan Nicole untuk dimintai keterangannya. Namun berbeda dengan Albert, Ron dan Nicole memberikan kesaksian tertulis sesuai kejadian yang sesungguhnya. Keduanya sama sekali tidak tahu tentang adanya kasus pembunuhan yang terjadi di dekat rumah Albert dan baru tahu saat diinterogasi. Mereka memastikan David bukanlah pelakunya, karena David selalu bersama mereka pada hari kejadian. Mungkin karena kepolisian Saskatoon mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera memecahkan kasus Gail Miller. Mereka akhirnya memaksa Ron dan Nicole merubah kesaksian. Keduanya ditakut-takuti akan dituduh jadi kaki tangan David. Mereka diinterogasi selama 6 jam lebih. Akhirnya, karena ketakutan, Ron dan Nicole pun menuduh David Milgaard sebagai pelakunya. Ketika David mengetahui dirinya dicari-cari polisi, pada tanggal 3 Maret, dia langsung mendatangi kantor polisi untuk membersihkan namanya. Selama berjam-jam diinterogasi, David memberikan keterangan yang sama seperti yang dikatakan Ron dan Nicole. Saat itu, David sama sekali tidak tahu kalau dirinya dicurigai sebagai pelaku. Meski dipaksa, David tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Cukup dengan pengakuan dari 3 orang saksi, Albert, Ron, dan Nicole. Polisi pun langsung menahan David Milgaard dengan tuduhan pembunuhan. Pada tanggal 31 Januari tahun 1970, tepat setahun setelah kematian Gail Miller, David Milgaard dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. David mendapatkan perlakuan kasar serta dilecehkan di dalam penjara. Setahun kemudian, dia pun mengajukan banding, namun ditolak. Untungnya, ibu David dan pengacaranya tidak pernah menyerah memperjuangkan kebebasannya. Bagi Joyce, ibunya dan pengacaranya, David Milgaard tidak bersalah. Mereka berjuang sejak David dipenjara demi membebaskannya, walaupun seolah semua jalan sudah tertutup. Joyce menggunakan kekuatan media untuk melawan ketidakadilan yang diterima putranya. Dia menyebarkan kisah David Milgaard dan menerima undangan interview dari berbagai media tentang kasus putranya.
Joyce juga melakukan sejumlah penyelidikan mandiri yang dibantu para jurnalis. Banyak pihak bersimpati atas perjuangan Joyce dan pengacara David. Mereka membantu secara materi dan moral, semuanya menuntut agar kasus Gail Miller dibuka kembali. Rupanya, dorongan masyarakat disetujui Mahkamah Agung Kanada. Hingga pada tanggal 16 April tahun 92, David Milgaard dikeluarkan dari penjara setelah 23 tahun mendekam dalam tahanan tanpa melakukan kesalahan apapun. 5 tahun setelah itu, David Milgaard dinyatakan tidak bersalah setelah uji DNA pada tumpukan salju berwarna kuning di TKP, terbukti bukan miliknya. DNA yang membebaskan David Milgaard dari semua tuduhan mengarahkan polisi kepada pelaku sesungguhnya. Pria itu adalah Larry Fisher, tetangga Albert yang menyewa kamar di bawah rumahnya. Sebenarnya, pada tahun 80-an, Linda Fisher, mantan istri Larry, pernah mendatangi kantor polisi Saskatoon untuk melaporkan kecurigaannya bahwa Larry adalah pelaku di balik kematian Gail Miller. Sayangnya, laporan itu tidak ditanggapi secara serius. Gail Miller bukanlah kasus pertama yang dilakukan Larry. Dia juga bertanggung jawab atas semua kasus pelecehan yang terjadi di Saskatoon 2 bulan sebelumnya. Larry Fisher ditangkap pada saat beraksi dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas semua tuduhan. Dia meninggal dunia di dalam penjara pada tahun 2015. Pada tahun 1999, pemerintah daerah Saskatchewan memberi ganti rugi kepada David Milgaard sebesar $10 juta Kanada, atau saat ini setara dengan 100 miliar rupiah, atas semua penderitaannya selama berada di dalam penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, David Milgaard menikah dengan Christina dan dia memiliki 2 orang anak, seorang putri dan seorang putra. David meninggal dunia pada tahun 2022 saat menginjak usia 69 tahun karena penyakitnya. Terinspirasi atas perjuangan Joyce Milgaard dalam membela putranya, pada bulan Februari tahun 2023, Menteri Kehakiman David Lametti memperkenalkan undang-undang yang disebut Hukum David dan Joyce Milgaard. Undang-undang itu mendukung dibentuknya tim independen yang bertugas untuk menyelidiki potensi kasus kesalahan hukuman. Hingga akhir hayatnya, David menetap di Alberta, Kanada. Kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak jurnalis. Salah satu jurnalis yang menulis tentang kisah David Milgaard adalah Louise Ellis. Sayangnya, Louise Ellis kehilangan nyawanya sendiri di tangan orang yang dikaguminya pada saat proses penulisan kisah hidup David Milgaard. Kasus Louise Ellis akan dibahas dalam video berikutnya. Link video akan Weekly tulis dalam kolom deskripsi ya. Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.